Halo teman-teman, mari kita bongkar korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum kawan-kawan, tetapi perampasan hak rakyat. Di setiap uang negara yang diselewengkan, arti ada pembangunan yang tertunda kawan-kawan, pelayanan publik yang terganggu, dan kesejahteraan masyarakat yang dikorbankan kawan-kawan. Karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan lebih dari sekedar slogan kawan-kawan. Dibutuhkan political will, yaitu keberanian politik untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Selama ini kawan-kawan, masyarakat sering memandang bahwa pejabat tinggi memiliki perlindungan politik sehingga sulit disentuh hukum. Namun, ketika pejabat di lingkungan pemerintahan sendiri tetap dicopot dan diproses sesuai dengan mekanisme hukum, muncullah pesan bahwa jabatan bukan lagi tameng kebal hukum kawan-kawan. Dalam pandangan teori political will kawan-kawan, komitmen anti korupsi diukur dari keberanian mengambil keputusan yang memiliki konsekuensi yang politik. Sementara rule of the law menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya apa? Menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala daerah, maupun pejabat lainnya harus tunduk pada aturan yang sama. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka pemberantasan korupsi juga harus dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Pengembalian aset negara sebesar 1,53 triliun bukan hanya angka dalam laporan keuangan. Dalam pandangan public finance teori, aset yang berhasil diselamatkan kembali digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, dan berbagai macam program pemerintah yang menyentuh kebutuhan rakyat. Semakin besar aset negara yang diduplikatkan, semakin besar pula manfaat yang dikembalikan kepada masyarakat. Di tingkat daerah kawan-kawan, pemindah terhadap 15 kepala daerah sepanjang tahun 2026 menunjukkan bahwa negara tepat hadir mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Dalam pandangan teori good governance, kekuasaan harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Kepala daerah dipilih untuk melayani masyarakat, bukan menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok. Titik temunya adalah dari berbagai macam teori tersebut bahwa pemberantasan korupsi hanya akan efektif apabila keberanian politik, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintah yang baik dan pengelolaan keuangan negara berjalan secara bersamaan kawan-kawan. Tujuan akhirnya apa? Bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik serta memastikan di setiap rupiah APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Catatan kritisnya adalah political will merupakan fondasi penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Pemberantasan korupsi harus tetap dijalankan melalui proses hukum yang profesional, independen, transparan, dan konsisten tanpa pandang bulu. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti pada momentum politika saja, melainkan menjadikan budaya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tanamkan itu kawan-kawan, berikan komentar terbaik kalian.